Oke, silakan. Baik Pak, Assalamualaikum Pak Menteri, selamat siang. Salam, selamat siang. Kabar Pak? Pertama tentunya terima kasih Pak Menteri sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan kami Pak. Lagi berkumpul di Bogor nih Pak. Jadi kami berkumpul dalam rangka rapat Dewan Pengurus Nasional lengkap yang diperluas Pak. Karena diperluas itu karena kami juga di sini ada hadir Dewan Kehormatan Nasional yang mana ketuanya adalah Pak Bambang Wikanta dan timnya antara lain di situ ada Pak Nusirwan Pak. Kemudian ada juga Dewan Pertimbangan Organisasi Nasional, ketuanya Pak Peter Pak yang ketua periode lalu, ketum periode lalu. Nah kami melaporkan Pak hasil Munas Inkindo di Surabaya bulan lalu Pak tanggal 6 Desember telah terpilih kepengurusan baru. Bapak kebetulan waktu itu tidak bisa hadir, yang hadir Pak Dirjen Bina Konstruksi Pak di Surabaya. Kemudian sudah terbentuk dan alhamdulillah kami terpilih menjadi ketua umum Pak. Nama saya Eri Heriadi Pak, mungkin Bapak masih ingat. Kemudian Pak Sekjennya terpilih Pak Imam Pak. Ada hasil rapat formatur, dulunya Ketua Inkindo DKI dan bendaharanya Pak Andrian, dari dulu Ketua Inkindo Jawa Barat Pak. Jadi kami berkumpul ini kurang lebih ada 100 orang lebih Pak, bersilaturahmi karena rapat pertama perdana kepengurusan setelah dibentuknya kabinet baru ini Pak, kepengurusan baru. Kami baru melaunching kepengurusan kira-kira tanggal 4-5 Januari lalu Pak, dan sekarang adalah rapat pertama dan offline karena memang sekarang sudah boleh offline gitu Pak. Kami di sini membahas program kerja Pak yang akan kami lakukan selama 4 tahun ke depan. Kemudian terakhir kami merencanakan akan mengadakan Rakernas Inkindo Pak. Rakernas pertama kami harus dilakukan sebelum tanggal 6 Juni karena di anggaran dasar kami berbunyi maksimal 6 bulan. Jadi kira-kira bulan Mei Pak kami akan melakukan Rakernas dan itu direncanakan di Jakarta, dan kami meminta bantuan juga kepada Pak Basuki kalau bisa kami ingin dibuka oleh Pak Presiden gitu Pak, Rakernas kami tersebut. Kemudian yang berikutnya Pak, kami melaporkan kami sedang mempersiapkan Perpres peningkatan daya saing jasa konsultan Pak, yang dibantu dengan inisiasinya oleh Bappenas Pak, dan saat ini sudah dalam proses di Seknek. Nah itu mohon Pak Basuki juga bantuan dari Kementerian PU Pak untuk supaya Perpres tersebut bisa menjadi payung kami untuk regulasi di jasa non konstruksi Pak, di jasa non konstruksi. Demikian mungkin penyampaian dari kami Pak pembukaan. Monggo Bapak, kira-kira ini teman-teman mau ketemu Bapak, mau berdiskusi dengan Bapak. Mohon arahan-arahan dari Pak Menteri. Silakan Pak Menteri. Oke, terima kasih Pak Erik. Bapak Ketua dan Dewan Pengurus Inkindo di seluruh Indonesia yang sekarang sedang Rakernas, Rapimnas. Rapat Pak, kami rapat Dewan Pengurus Nasional lengkap Pak. Oke. Ya Pak. Saya mohon maaf, kami kebetulan sedang menunggu Pak Presiden ini akan datang di Bali, jadi saya kemarin sore sudah berangkat. Siap. Sore ini beliau akan hadir di Bali untuk beberapa peresmian beberapa proyek PU, Pasar Sukawati, Jalan Nasional, kemudian Bendungan Tamblang. Siap. Jadi maaf, sekarang saya di Jatilui ini mau makan siang, menyempatkan dulu menyapa Ibu Bapak sekalian. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih Pak. Waktunya, dan walaupun nggak ada undangan resmi ya. Iya Pak. Rakernas. Jadi tapi nggak apa-apa, saya pikir di mana ada yang waktu. Siap. Kita bisa ketemu. Saya baru baca suratnya tadi malam sebenarnya bahwa Bapak ingin audiensi dengan saya, betul, tapi Pak. saya kira ini sekarang sudah
audiensi sekarang, jadi surat itu batal hukum. Belum Pak, yang offline belum Pak. Belum Pak, itu masih berlaku Pak. Oke. Siapa? Jadi saya pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan sebenarnya satu hal, tapi 3 kontennya. Kita sekarang sedang memprioritaskan pembangunan infrastruktur, tetap harus berjalan terus. Wah, di semua lingkup KPU-an, terutama di PUPR, mulai dari jalan tol itu akan terus disampaikan ke Banyuwangi, yang Trans Jawa dan Trans Sumatera dan lain-lainnya, termasuk IKN. Kami sedang juga menunggu impres jalan daerah yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden, tinggal sekarang implementasinya cukup besar di seluruh Indonesia. Siapa? Jadi 32 triliun itu yang harus kita kerjakan pada tahun 2023 ini melalui impres, berarti nanti ada di DIPA PU juga. Kemudian kami sedang juga akan membangun 47 tower di IKN, 9,4 triliun tambahannya itu. Di samping DIPA reguler kami yang 125 triliun sekarang ini. Siapa? Kemudian ada juga tambahan berapa anggaran lagi, sehingga totalnya akan sangat banyak sekali. Artinya apa? Artinya pembangunan infrastruktur terus dilaksanakan. Bahkan Pak Presiden menyampaikan kepada kami sendiri, berdasarkan survei LSI, infrastruktur masih menjadi prioritas masyarakat. Jadi ini akan terus kita kerjakan. Nah, ini mulai dari sini sekarang tugasnya Inkindo. Siapa? Ke depan Presiden langsung menyampaikan 1, kualitas pekerjaan. Siapa? Kedua, estetika. Yang ketiga, keberlanjutan lingkungan. Ini semua hampir semuanya kontribusi konsultan Inkindo, sejak dari perencanaan sampai dengan supervisinya. Iya Pak. Cara pelaksanaannya, khususnya yang di IKN. Siap Pak. Saya akan benar-benar wanti-wanti betul, kalau tidak sesuai dengan estetika dan lingkungan saya bongkar. Ini saya di depan Dewan Pengurus Nasional. Siap Pak. Iya Pak. Akan lakukan itu. Ya Pak. Baik Pak. Saya kumpulkan juga para konsultan yang menang untuk supervisi, untuk MK dan sebagainya, termasuk untuk desainer landscaping-nya, untuk environment-nya. Ya, jadi saya kira kalau IKN khususnya itu pimpronya Presiden, saya ini pengawas lapangan. Siapa? Betul Pak, ini enggak, ini bukan guyon, ini serius. Iya Pak. Jadi di mana saja ada contoh-contoh yang baik, pasti langsung di video dan dikirim ke saya. Maunya seperti ini, ya, jalan tol. Sehingga pada saat pelaksanaan di jalan tol sendiri kita bikin galengan supaya run off tidak kemana-mana, kita arahkan ke embung yang akan kita bangun. Jadi sampai di situ cara pelaksanaannya akan jauh berbeda. Para pekerja konstruksi kita tempatkan di tower yang sudah kita siapkan. Bentar lagi ada 16.000 pekerja konstruksi di sana, termasuk pengawas lapangan. Dia harus tinggal di tower itu, tidak boleh bikin bedeng-bedeng sendiri. Ini cara-cara pelaksanaan pekerjaan di IKN. Ya. Jadi yang di selain itu masih banyak lagi, nanti misalnya jalan daerah pasti butuh supervisi dari Inkindo. Yang lain-lain juga. Tadi kemarin saya, nah ini juga karena mau diresmikan bendungan Tamblang. Alhamdulillah kemarin saya bisa lihat sore, sehingga saya lihat kualitas pekerjaan. Alhamdulillah. Jangan dulu bilang alhamdulillah. Oh bangga Pak. Baik Pak. Karena saya pikir, saya bilang
siapa konsultannya, siapa supervisinya, siapa pelaksananya. Masuk kepala balai saya, kepala satker saya. Nanti ini setelah diresmikan Presiden, bongkar ini. Karena pelaksanaannya menurut saya masih kurang baik. Oke, Pak. Jadi saya kira ini jadi konsultan pengawas ini, saya nggak mau menyebutkan siapa pengawasnya, tapi pasti anggota Inkindo. Iya, Pak. Ya. Mohon namanya, Pak. Jadi saya kira Ibu Bapak sekalian, jadi kayak misalnya tadi mau siapkan Perpres untuk daya saing kemana, seperti di dalam negeri sendiri, coba lihat banyak sekali lelang-lelang yang gagal karena duplikasi tenaga kerjanya. Betul, Pak. Betul. Ya, jadi saya kira padahal banyak juga sarjana-sarjana kita yang harus saya tampung sebagai konsultan individual. Sebetulnya itu bisa menjadi porsinya konsultan untuk bisa dididik menjadi konsultan yang lebih baik ke depannya para junior ini. Iya, Pak. Jadi saya kira ini Bapak harus yang penting ini jangan ada duplikasi. Masa sih dengan volume pekerjaan konstruksi yang seperti demikian besar masih ada menganggur. Di lain pihak masih ada yang duplikasi pekerjaan. Iya, Pak. Pasti nanti larinya ke billing rate. Billing rate sudah saya naikkan masih dibanting-banting. Iya, Pak. Ya nggak mungkin orang kerja dengan keluarga kerja 6 bulan dengan billing rate yang rendah. Dia harus sesuai jangan sampai konsultan ini nunut kontraktor, baik transportasinya maupun asramanya. Ini yang menjadikan konsultan supervisi tidak bisa keras kepada para pelaksana. Iya, Pak. Ditolong Bapak sekalian, sampaikan saya kalau memang kurang billing rate-nya. Saya kira saya sudah beberapa kali itu mengeluarkan permen PU untuk bisa dipegang oleh para Inkindo. Ya, tapi masih ada yang membanting. Ini otak manusia. Saya kira kita harus betul-betul menghargai ekspertis orang. Iya, Pak. Ekspertis itu jangan dimain-mainin. Sering saya bilang ekspertis itu seperti barang seni. You like it, take it or leave it. Jangan ditawar. Kalau saya. Iya, Pak. Jadi saya kira ini untuk mutu kualitas para konsultan kita, supaya mereka juga bangga kerja sebagai konsultan. Pasti akan mempengaruhi kualitas pekerjaan yang sedang kita kerjakan masif-masifnya ini. Jadi sekali lagi saya mohon Inkindo bisa membantu kami. Siapa? Membina para anggotanya. Pertama kualitas, kemudian estetika bangunan dan keberlanjutan lingkungan. Iya, Pak. Ke depan 3 ini yang selalu saya terutama kepada di balai-balai PUPR, apakah itu bendungan, apakah itu jalan tol, apakah itu bangunan-bangunan, apakah itu penataan kawasan, pasti store saya misalnya kalau untuk yang sepele, nanam pohon, saya kira store-nya jangan sampai bisa saya cabut atau saya patahkan. Itu tor untuk tanaman. Jadi sekarang coba lihat di bendungan, pasti tanamannya pula yang besar-besar, harganya mungkin 10 juta, 20 juta satu pohon. Jadi saya tahu persis jenis-jenis tanaman yang harus ditanam. Boleh mau ketapang bencana, mau apapun. Jadi saya kira Bapak konsultan tolong lagi untuk sebagai supervisi, sebagai manajemen konstruksi. Coba lihat misalnya, setelah pekerja selesai, ditinggal prung kayak kapal pecah. Mana ini konsultan supervisinya? Kayak gini diterima aja. Jadi saya kira saya selalu, Pak, bahkan saya sering minta ganti tim leadernya.
Siapa? Jadi saya mohon maaf betul, karena kalau tidak begitu, bahkan saya kalau periksa masih harus saya rusak. Ya Pak. Mau pintu, mau apa, pasti saya rusak. Karena kalau saya hanya ngomong, tolong ini diganti ya, begitu saya pulang ya pulang semua, ya perhatiin aja. Tapi kalau dirusak, baru diganti. Jadi kayak saya ini orang kasar aja, tapi ternyata harus begitu. Ya. Siapa? Lagi misalnya di IKN, saya mendapat bantuan dari JIK. Jadi untuk diperbantukan pada Pak Dani sebagai ketua tim satuan Satgas Pembangunan, itu ada group of Japanese konsultan dan Australia untuk quality control. Di bawahnya baru para supervisi konsultan itu. Mohon maaf, ini agak malu saya sampaikan, tapi harus begitu supaya kita menaikkan mutu pembangunan di IKN itu. Dan saya sudah laporkan dari sejak awal dengan Presiden bahwa kami dibantu ini Pak, dan 4 atau 6 orang. Siapa? Dan dari Kiat di Australia, supaya mereka bisa membantu para konsultan kita Indo ini mengawasi pekerjaan dengan baik, karena sangat masif dengan tujuan yang misalnya di bukit-bukitnya jalan tol itu harus mulus, seperti hanya exit tol di Jagorawi yang ke Bogor, semua harus seperti itu, bukan ditinggal Perung terus nanti ditinggal yang kayak yang Jakarta Cikampek itu kan nggak bisa, nanti pasti tidak akan mulus, tidak bagus, dan OP-nya pun akan susah. Tapi kalau dia seperti exit tol Jagorawi yang ke Bogor, dia bisa pakai mobil gitu untuk motong rumputnya. Kalau enggak, dia pasti harus dengan manual. Iya Pak. Apa ibu kota kita nanti ke depan masih kayak gitu. Ini kan kota masa depan, kotanya Bapak Inkindo yang generasi muda ini. Saya sudah nggak ada lagi itu nanti kan. Ya Pak. Saya kira kita ke depan, kami menyiapkan kota masa depan. Jadi itu yang saya harus keras betul, dan saya bilang pada para penyedia jasa, kontraktor dan konsultan, kalau ini terutama di IKN, begitu saya lihat nggak benar, saya bongkar. Ya Pak. Oke. Jadi Bapak sekalian, saya terima kasih selama ini Inkindo juga selalu mendukung pembangunan infrastruktur. Tapi sekali lagi saya belum melihat perubahan attitude dari para konsultan ini. Iya Pak. Okay. Kami berupaya Pak. Jadi kayak Inkindo ini sebagai PP2MI aja, penyalur tenaga kerja. Saya kira bukan itu. Iya Pak. Apa itu menyalurkan ekspor jasa konstruksi, bukan hanya tenaga kerja saja, tapi tenaga kerja plus yang bisa mempengaruhi kinerja infrastruktur di Indonesia. Sama aja dengan teman-teman saya di Balai, saya selalu bilang kinerja kualitas pekerjaan di PUPR ini sangat tergantung pada performance penyedia jasa, bukan drive-nya dari Balai atau Satker. Saya bilang jangan ikuti langgam penyedia jasa, langgamnya adalah langgam PUPR. Itu arahan saya Pak. Ya, ke dalam KPU, ikuti langgamnya adalah langgam PUPR. Iya Pak. Ini saya kira kita harus saling isi mengisi, terutama dalam rangka peningkatan kualitas ke depan. Seperti hanya Pak Presiden bilang, pembangunan infrastruktur di Indonesia ini khususnya di IKN bukan hanya memindahkan fisik kantor-kantor, tapi juga transformasi cara kerja. Iya, ya Pak. Mindset kita harus berubah. Sebagai contoh tenaga kerja tadi, saya bilang sama istri saya yang dulu lama di Balikpapan, ini nanti akan cara kerja baru, jadi para tenaga kerja nggak boleh bikin bedeng-bedeng, tapi kita tempatkan di rusun, di apartemen. Nanti dapurnya dapur umum, ada transportasi, jadi jam 7 dia diangkut
kerja, di jam 12 dia pulang di Soma. Terus begitu, itu sudah lama dulu kalau di perminyakan. Malah diledek oleh istri saya, kalau di perminyakan memang sudah lama, tapi di jasa konstruksi kita baru memulai. Saya tidak ingin mengulangi kesalahan Batam yang sekarang jadi kumuh. Saya ingin punya ibu kota yang lebih baik. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap banyak terhadap Inkindo untuk bisa mendukung pembangunan infrastruktur yang makin ini, terutama 2 tahun terakhir kabinet kerja ini yang harus selesaikan semua program-program kita. Siap Pak Menteri. Mohon maaf Pak, kalau boleh ada beberapa pertanyaan kalau diperbolehkan. Mungkin tiga kita batasi Pak ya. Silakan. Baik, pertama Pak Bambang Wikanta mungkin. Pak Menteri, ada Pak Yuda juga. Kemudian kedua nanti Pak Peter. Ketiga Pak Willem dari Papua Barat. 3 Pak maksimal. Silakan Pak Bambang. Panas ya? Panas. Terima kasih Pak. Saya hanya menanyakan sedikit aja. Misalkan ada suatu proyek yang sedang kita mendapatkan suatu proyek, harganya rendah. Kemudian di proyek itu kami dinegosiasi. Waktu dinegosiasi, harga kita itu harus seluruhnya di bawah HPS. Padahal ada item-item kita yang di atas HPS. Kita diturunkan lagi. Jadi harga kita yang sudah rendah itu diturunkan menjadi lebih rendah lagi. Nah, pada harga yang di bawah HPS itu, harga kita yang di atas HPS itu, kita sudah membawakan kontrak dari provinsi lain yang sejenis. Dan harga itu masih di bawah harga Inkindo. Nah, itu mohon bantuan Bapak untuk menetralisir hal itu, Pak. Terima kasih. Itu mendapatkannya dengan lelang atau dengan apa? Kita mendapatkannya lelang, Pak. Nah, kalau lelang kok dinegosiasi lagi? Iya, Pak. Itu kami juga menanyakan mengenai itu. Dinegosiasi lagi, tapi bukan billing rate prof staff ya. Billing rate yang lain. Itu kita dinegosiasi. Jadi harga kita bisa turun banget dibandingkan HPS itu, Pak. Saya kalau nggak pernah ya dengar gitu, kalau apalagi kalau APBN ya. Iya, kalau Pak. sudah lelang ya sudah itu. Iya, Pak. Saya kira itu ada Pak Yuda. Saya kira itu nggak benar. Apalagi kalau di PU bukan? Di PU, Pak, di Bina Marga, Pak. Nah, coba Pak, ada kepala balai besar PU nih. Benar nggak itu kalau dilelang negosiasi lagi? Benar Pak. Nggak ada itu, Mas. Kalau hasil lelang sudah nggak ada lagi negosiasi. Itu harganya sebenarnya adalah remunerasi, tapi dari bukan prof-staff, saprof, Pak. Tapi udah harga itu sudah di bawah harga Inkindo. Di harga Bapak kan nggak ada. Sudah di bawah harga Inkindo, Pak. Oke, coba Pak Yuda ada di situ tuh, Pak Yuda. Gimana Pak Yuda? Saya Pak izin Pak Menteri. Jangan. Kalau untuk lelang konsultan Pak, memang setelah didapat dari penilaian baik evaluasi teknis dan harga, maka didapatkan pemenangnya. Sebelum ditetapkan itu memang sesuai dengan aturan harus dilakukan negosiasi harga, Pak. Negosiasi harga ini berdasarkan dari apa yang telah ditawarkan oleh konsultan, sehingga
nanti didapat harga yang benar-benar sudah sesuai dengan di bawah HPS itu. Jadi memang tahapannya ada negosiasi Pak kalau untuk konsultan. Itu aturan apa? Di Perka LKPP Perka 12 Pak. Oke, saya kira kita nanti. Terima kasih Pak Bambang. Makasih informasinya. Saya Baik, Pak. dalam lagi. Makasih Pak. Baik, makasih Pak Menteri, Pak Yuda atas responnya. Nanti kami ini Pak follow up lagi Pak dengan data-data yang aktual. Pak Peter Franz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Menteri, selamat siang. Saya Peter Franz. Pak Menteri, di bulan Desember Bapak menerbitkan letter to proceed on housing in IKN kepada China Construction First dan Group, di mana surat ini Bapak tujukan kepada China Construction untuk melaksanakan FS KPBU unsolicited di IKN terhadap beberapa tower. Mohon kebijakan Pak Menteri untuk afirmatif, karena ini proses KPBU unsolicited, tentunya nanti kontraktornya dari China, konsultannya China, pekerjanya China, walaupun itu ada asosiasinya lokal, kalau tidak salah Sumarekon. Mohon kebijakan Pak Menteri untuk tetap mengedepankan supaya anggota Inkindo bisa terlibat, karena bagaimanapun juga IKN adalah ibu kota kita, tentunya ada baiknya didukung oleh konsultan-konsultan yang ada. Nah, jangan sampai terjadi kasus Morowali di mana terjadi konflik sosial karena banyaknya tenaga kerja asing. Satu itu Pak Menteri. Yang kedua, saya setuju Pak Menteri mengenai IKN Kota Masa Depan. Bapak membuat konsep forestry berkelanjutan dan lain-lain. Mohon juga dalam penyusunan UDD-nya yang telah dilakukan tidak banyak intervensi-intervensi, contohnya jalan dilebarkan, membebat hutan padahal sudah ada KPI-nya 70% harus forestry dan lain-lain. Permintaan daripada kementerian memperbesar luasan-luasan sehingga hutan-hutan yang kita jaga 70% di desain awal rimba forestry, mungkin perlu Pak Menteri menjaga itu supaya konsep awal tidak melenceng dalam pelaksanaannya, karena saya melihat ada beberapa perubahan-perubahan yang sangat signifikan yang mengubah konsep-konsep awal yang dicetuskan dari waktu sayembara oleh Pak Sibarani CS. Itu mungkin masukan. Yang ketiga Pak Menteri, mengenai Perpres 62 tahun 2022 mengenai pasal 22 yang mewajibkan konsultan yang mendapat proyek di IKN bekerja sama dengan konsultan kecil di Kalimantan. Nah, ini menjadi polemik Pak Menteri, karena hampir semua Bapak boleh cek, Pak Yuda boleh cek, yang pemenang IKN tidak melakukan kerjasama dengan teman-teman di Kalimantan. Karena saya melihat ada kesalahan sedikit dalam model dokumen yang diterbitkan oleh Binakon, Pak. Karena di situ ditetapkan sesudah kontrak baru kerjasama. Nah, ini kan kesulitan Pak Menteri. Mungkin Pak Dirjen, Pak Yuda perlu membuat model dokumen yang baru agar kerjasama itu bukan sesudah kontrak, tetapi sebelum kontrak. Karena kalau sesudah kontrak, hal ini tidak akan terjadi dan tidak akan terlaksana. Memang ada aturan yang harus kita ubah. Contohnya, konsultan besar boleh bekerja sama dengan konsultan kecil di Kalimantan. Nah, ini melabrak aturan yang ada. Tentunya IKN spesial Pak Menteri, harus peraturannya juga spesial, tidak bisa mengikuti aturan-aturan yang lazim. Ini usulan kami, dan juga ini menyangkut Perka LKPP nomor 5, karena turunan dari Perpres itu adalah Perka LKPP. Mohon ada koordinasi antara Pak Yuda dan Pak Enim di LKPP untuk merubah Perka ini sehingga Perka ini bisa teraplikasi
karena teman-teman dari Kalimantan komplain semua Pak, karena aturan perpres yang ditandatangani Pak Jokowi ini tidak berlaku di IKN. Terima kasih, mohon maaf Pak Menteri. Selamat siang Pak. Oke, yang nomor 3 ya, itu yang menang itu kalau konstituen besar anggota Inkindo bukan? Iya Pak, sebagian besar anggota Inkindo semua Pak. Yang kecil anggota Inkindo bukan? Iya betul Pak. Kenapa Inkindo nggak bisa menyampaikan kepada anggotanya? Kenapa harus tergantung pada aturan? Itu kalau sama-sama bos, kalau aturannya kurang sedikit, kalau memang Inkindonya memang berwibawa, itu bisa kan antar anggotanya. Siap. Kalau itu mau dirubah, ya kalau itu mau minta dirubah, saya rubah. Tapi sebelum itu dirubah, sebenarnya kalau antar anggota, kenapa nggak bisa dipersuasifkan? Kamu yang besar dengan sesama anggota Inkindo kan? Siap Pak. Pak mungkin mulai dari BUMN-nya dulu Pak. Jangan, kita nggak usah ngomong BUMN atau enggak. Saya mendapat BUMN yang banyak Pak di sana Pak. BUMN dan juga anggota Inkindo kan? Iya Pak. Nah iya, kalau saya sambil menunggu kalau ini mau dirubah, itu antara anggota Inkindo masa nggak bisa dirukunkan. Siap Pak. Jadi sama-sama kita. Oke, saya bukan menolak usulan ini, akan saya coba ke dalam nanti dengan Pak Dirjen Bikon, kita rubah memang kalau itu memang harus sebelum, ya kan? Siap. Semua kan niatnya aja kalau mau kerja itu. Oke? Siap Pak. Oke, satu nomor 3. Yang nomor 3 saya kira jangan hanya ngandel ke aturan formal bos. Menurut saya inilah gunanya asosiasi Inkindo, ngatur anggotanya. Menurut saya ya, saya bukan ngeles, bukan. Bareng-bareng kita, kita akan ngurusin orang banyak, bapak orang banyak punya anggota besar, kecil, ya. Ya kalau memang itu sudah menang, kecuali kalau itu bukan anggota Inkindo semua, mungkin bapak kesulitan. Tapi kalau itu sesama anggota Inkindo, duduk bareng kayak gini masa nggak bisa? Siap Pak. Itu nomor. Dan yang nomor 1, nah nomor 2, kalau yang nomor 2 untuk 70-30 kami tetap masih pakai itu. Bahkan untuk jalan yang boleh ditebang itu hanya yang di ruang manfaat jalan. Kalau yang di tebingnya kita upayakan, saya pertama kali kan sudah dipotong itu. Saya bilang itu sudah saya tahan. Hanya yang untuk badan jalan saja yang boleh ditebang. Bahkan yang untuk perkantoran, yang juga Bapak lihat itu kalau ada slide-nya, untuk jalan tol itu di tengahnya masih eukaliptus. Yang ditebang hanya yang di badan jalan saja. Kami tetap berpegang itu untuk mempertahankan KPI-nya 70-30 itu. Itu tetap kita pegang Pak. Jadi kalau Bapak bilang dengan Bu Dirjen Cipta Karya sebagai, atau Pak Imam Ernawi sebagai Ketua Satgas Perencanaan, itu tetap kita pegang. ICI yang di sana yang mau memanen, itu harus ada izin dari otoritas atau PU untuk nebang. Jadi nggak boleh sembarangan nebang pohon. Dan itu pun diarahkan langsung oleh Presiden. Jadi saya tadi bilang, ini Pempronya Presiden, kita nggak main-main. Saya pengawas lapangannya, jadi ada gambar-gambar, foto-foto jalan tol yang sedang dikerjakan itu, di tengah-tengahnya, di pinggirnya yang masih ada hutan-hutan eukaliptus itu. Kami dari Pak Doni, dari PPAD, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, sudah mendapatkan 140.000 tanaman, bukan bibit ya, tanaman yang mungkin sudah setinggi rumah ini, dari bermacam-macam tanaman yang ada di Cibubur, yang akan kita bawa ke sana untuk segera ditanam. Sedang didesain landscape-nya mau ditanam di mana, karena banyak sekali, ada flamboyan, ada pule, ada damar, ada semua 141.000 pohon yang akan kita tanam langsung di sana. Belum yang dari Palu ada 20.000 pohon yang disumbangkan oleh BPAD kepada IKN, termasuk beliau ada bibit beringin yang ditanam dari Istana Merdeka, sekarang sudah tinggi, itu akan kita tanam di
nanti di halaman Istana Presiden. Jadi saya kira KPI 70-30 sebagai Forest Smart City tetap kita pegang di dalam pelaksanaan pekerjaan ini. Oke. Nomor satunya apa mau ya? Mengenai KPBU letter to proceed tentang Cina Construction ini Pak. belum disepakati juga oleh kemarin ada sidang kabinet untuk perumahan di IKN, karena KPBU-nya ini kebanyakan masih pakai availability payment. Availability payment podo ae ambek APBN, bahkan lebih mahal, mungkin 3 kali lipat. Makanya yang disetujui baru yang 41 tower yang 9,4 triliun, yang KPBU belum ada yang disetujui. Kalau mau bikin FS silahkan bikin FS, karena FS saja kan masih panjang jalannya. Banyak sekali, ada berapa dari BUMN ada, dari swasta pun ada yang letter of intent-nya untuk KPBU ada 6 atau 7, kalau nggak keliru, kalau nggak. Tapi itu masih jauh, tapi sarannya tadi pasti ya ada Pak. Kalau misalnya selama saya masih jadi menteri Pak, saya nggak ingin kayak kereta cepat. Karena tapi kita harus sembodo. Saya selalu nuntut yang kayak gitu, begitu dikasih kesempatan meletot. Ya, kalau sembodo saya akan di depan. Tapi kalau enggak saya bongkar betul. Itu kalau karakter saya mungkin seperti itu Mas. Siapa? Kita kalau Bapak minta itu, oh iya, tapi sembodo. Mega sembodo nggak usah. Supaya persahabatan kita tetap jalan, pekerjaan baik. Mega sembodo ini persahabatannya ngerasani toh di sini, ya kan? Iya Pak. Saya kira itu Mas. Ya baik Pak. Mas, Satu lagi yang terakhir Pak, dari Papua Barat Pak Willem Jitmau. Silakan Pak Willem. Berdiri Pak, supaya terlihat kamera. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita, Pak Menteri yang terhormat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Willem Jitmau, Ketua DPP Inkindo Papua Barat. Izin Pak, ini saya mau curhat terkait dengan kegiatan tender yang sedang berlangsung di Papua Barat. Minta maaf Pak, kami di Papua Barat itu perusahaan menengah itu ada 12, yang besar 1. Paket yang ditayang tahun ini yang nilai besar itu 2,5 ke atas, sedangkan yang menengah itu cuma 3. Kami punya pengusaha konsultan lokal itu ada yang 68. Pola KSO yang diterapkan itu tidak berlaku. Saya minta Pak Menteri tolong lihat kami. Jangan sampai di sana nama demo baru nanti wartawan syuting Bapak nonton di media. Bapak sudah kasih turun uang besar. Cuma LKPP yang tidak benar Pak. NPT diterapkan khusus Bina Marga. Papua Indonesia Timur itu jasa marga jangan diberlakukan. Jalan tol, flyover jangan di Papua pakai nilai di evaluasi penawaran. Itu dia pakai NPT untuk menentukan pemenang, bukan pengalaman setempat dan sejenis. Ini perlakuan tidak adil Pak. Itu BUMN itu tidak betul itu. Itu dia pakai caplok kiri kanan Yodya Karya, Firama Karya tidak betul. Sabar. Kantornya nggak punya Pak. Personil nggak ada Pak. Saya akan lapor ke KPK nanti. Buat apa saya jadi ketua Inkindo kalau saya dibodoh-bodohi anggota? Kita ini membangun Indonesia Pak. Mesti ada perhatian dari kami punya pembina PU. Kementerian PU kami punya pembina engineeringnya Indonesia.
Bukan cuma Jakarta, bukan Jawa yang dibangun, di sana juga dibangun, Pak. Pemerataan kerja itu kami juga harus nikmati. Uang ini untuk kita semua. Pak, minta maaf Pak, Bapak ini orang tua kami. Ini saya anak, saya harus curhat Pak. Ini Pak. Siap. William, cukup. Saya singkatkan waktu. Biar silakan Pak, silakan. Saya memang teman-teman itu pada semua Pak. Mosi tidak percaya mau kasih turun saya karena saya tidak mampu. Apalagi kita sudah bikin pemekaran lagi Papua Barat Daya. Terus uangnya tidak jelas. Orang dari sini semua yang bawa uang dari sana ke sini. Capital flight. Numpang tender aja di sana bawa uangnya nginap di Jakarta Pak. Saya minta Pak, LKPP terapkan ada domisili di Papua, punya kantor BUMN. NPWP dipakai di sana, NPWP Papua, punya rekening di sana, supaya Papua itu uang berputar, orang di sana nikmati Pak. Kasih turun uang otsus besar mana? Tidak ada orang pada teriak bilang Indonesia tidak pernah, Indonesia sudah bagus kasih keluar uang. Hanya tidak ada Pak, pengawasan. Coba pakai konsultan lokal untuk awasi otsus itu. Kami di sana kan punya engineer, punya tenaga ahli. Ini diperhatikan ini. Jangan sampai orang di sana itu anggap remeh pemerintah ini. Pemerintah udah bagus Pak. Pak izin Pak, ini saya cukup keras ngomong karena apa yang terjadi di lapangan. Siap. Cukup Pak William. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak William. Mohon maaf Pak Menteri. Enggak, saya tahu. Pak Dirjen. Enggak apa-apa. Silakan Oke, Pak William, terima kasih informasinya. Saya mohon maaf kalau saya belum bisa melayani Inkindo Papua Barat dengan lebih baik. Oke. Nanti daripada yang audien itu DPP DPP-nya Inkindo Pusat, Pak William ikut itu. Siap Bapak. Terima kasih Pak Menteri yang saya hormati. Ya, terima kasih dan saya mohon maaf kalau memang ada aturan-aturan atau pelaksanaan yang belum bisa melayani Bapak dengan baik. Kalau memang Papua misalnya sama aja, kalau yang di fisik misalnya di Bina Marga itu saya kira hampir sudah semua sudah nasional semua, nggak ada BUMN-nya, hanya 1-2 yang misalnya yang food estate di Kirom itu yang baru yang BUMN. Yang lainnya saya kira nasional di daerah. Bahkan di Komisi 5 saya dimarahin oleh Dapil Komisi 5 karena dia harus putus kontrak. Karena juga yang dari Serui, pembangunan jalan dan jembatan. Tapi kalau Inkindo Papua Barat siap, saya akan keluarkan aturan BUMN nggak boleh masuk sana. Tapi sekali lagi, sekali lagi Bapak harus sembodo, ya. Saya hanya ingin sembodo. Bapak bilang siap beneran. Siap Pak. Ya, ini tanggung jawab Inkindo, jangan cuma tepuk tangan aja tuh Inkindo. Iya Pak. Ayo kita sama-sama kan, ya, kita mau maju sama-sama. Saya hanya seperti yang Bu Sri Mulyani, kalau kami ini instrumennya hanya APBN dan regulasi. Ya. Bapak-bapak itu yang melaksanakan, yang seperti Pak William tadi, punya engineer, bapak-bapak yang membuka lapangan kerja. Kami itu hanya DIPA dan regulasi, ya kan? Bapak-bapak ini yang memang membuat kontraknya, mendapat kontraknya, membuka lapangan kerjanya. Jadi memang harus ngeklik. Jadi jangan semuanya. Saya tidak hanya menuntut Bapak saja, tapi saya juga ngeklik dengan regulasi yang nggak mengimplementable buat Bapak. Jadi semua harus kita bicarakan. Seperti tadi Pak William tadi, kalau memang siap, saya akan dengan senang hati saya lebih baik melayani Bapak. Siap Pak. Saya kira itu Pak William, kita ketemu.
Siapa? Baik Pak Menteri, jadi memang keluhan teman-teman di daerah itu tentang regulasi tender itu ada NPT dan menghilangkan pengalaman lokal itu Pak. Ini satu, kalau sekarang regulasi lelang itu yang membuat LKPP. Adalah LKPP. Betul Pak. Kami PU sekarang sudah user. Betul Pak. User dari regulasi. Nah, kalau emang regulasi di LKPP belum bisa mengadopsi atau keinginan Bapak, mari kita maju bareng ke LKPP. Siap Pak, makasih Pak Menteri. Terima kasih. Yang kedua Pak, keluhannya adalah paket-paket yang seperti tadi Pak William sampaikan, yang dilelang itu banyaknya yang besar-besar Pak. Sementara teman-teman di sana banyaknya kelas menengah. Itu Pak, jadi yang masuk itu yang dari provinsi lain yang besar-besar. Itu Pak. Jadi keluhannya seperti itu Pak. Oke, saya terima itu. Nanti saya bicarakan dengan Bapak Dirjennya. Siap Pak. Untuk packagingnya, ya, Pak. Mengatur packaging. Betul, khusus Pak. Di Papua dan Papua Papua Barat. Ya Pak. Kalau itu Pak, hal itu kita dapat laporan dari beberapa provinsi Pak, bukan cuma Papua. Paket-paket yang jadi besar-besar itu Pak. Ya, keinginan teman-teman daerah dipecah-pecah menjadi paket menengah gitulah Pak, kira-kira. Karena kebanyakan anggota itu. Kan, Bapak naik kelas jadi besar kan lebih baik. Iya Pak. Betul Pak. Tapi teman-teman daerah. Ya, oke Pak. Baik Pak Menteri, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami. Enggak ada, udah 3. Pak Anus ada yang mau disampaikan? Pak, di sini ada senior kami Pak Nusirwan Pak. Siapa itu? Kamera. Dari mana itu? Ini Pak, mau menyapa Bapak nih Pak. Oh, oke. Lagi tumben Pak bisa ikut rapat beliau nih Pak. Apa? Tumben bisa ikut rapat dengan kami nih Pak. Oh gitu ya. Oke, ya udah ada Pak Nus kan, bisa regulasinya juga bisa dari situ. Siapa? Diperkuat. Saya kira beliau tahu hati dan karakter saya kan Pak. Siapa? Ya, kan? Betul Pak. Oke. Baik Pak Menteri, terima kasih banyak atas waktu Bapak dan kesediaan Bapak untuk diskusi. Kami di sini sangat appreciate dengan kesediaan Bapak dan Pak Yuda dan Bapak-bapak Kepala Balai, mungkin tim Bapak yang ada di Denpasar, Bali. Terima kasih sekali lagi Pak. Namun permintaan audiensi kami pada DPP Inkindo, khususnya juga pada Pak Nusirwan yang mengingatkan kami untuk bisa hadir pada Kernas DPP Inkindo ini. Mudah-mudahan komunikasi ini bisa terus kita. Biasanya masalah itu kan karena komunikasi. Betul Pak. Ya. Amin. Saya kira makin sering berkomunikasi, mana-mana yang bisa kita perbaiki regulasinya, kita perbaiki. Amin. Terima kasih Pak Menteri. Namun kami mohon Pak, kami mohon permohonan audiensi kami tetap berlaku ya Pak ya, yang itu Pak, yang offline Pak. Oh ya, yang offline ya, Pak. Siap. Kami menghadap ke Bapak nanti dalam waktu yang kesediaan Bapak waktunya. Oh ya, besok puasa ya Mas. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak Menteri. Salam dari kami Pak Yuda dan bapak-bapak yang lain yang ada di Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Pak William, makasih yo. Pak William. Salam Pak. Saya ini kan orang Papua, Ondo Afi, Pak. Iya Pak. Pak Yuda, makasih juga Pak Yuda. Mohon izin Pak, kami lanjutkan rapat. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Salam.